Shalom pemirsa, selamat datang kembali dalam acara khotbah janji manis. Kiranya saudara hari ini dalam keadaan sehat walafiat, diberkati, bersukacita, selalu senantiasa di dalam Tuhan. Tapi walaupun demikian, saya berdoa supaya saudara selalu diberkati Tuhan. Dimanapun saudara berada, mungkin sedang di jalan, di kantor, istirahat, atau di dalam kamar, Tuhan menjamah hati saudara dengan firman Tuhan pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah bersukacitalah di dalam Tuhan. Mari kita buka. Mungkin ayat ini udah sering kali ya, tapi saya cuma mau mengulang lagi. Mari kita buka Filipi 4 ayat 4 sampai 6 atau sampai 7 lah. Filipi 4 ayat 4 sampai ke 7. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus. Saudara sekalian, surat Filipi memang memiliki tema sukacita di dalam Tuhan. Surat ini ditulis oleh Paulus pada waktu dia di penjara. Dalam kondisi dia terpenjara, tidak bebas, walaupun masih dibebaskan untuk menulis surat. Tapi bagi seseorang yang biasa hidup bebas, akan sulit sekali hidup terpenjara. Buktinya apa? Saya sering nonton di TV, orang yang dipenjara seringkali keluar dengan membayar penjaga penjara agar dia bisa jalan-jalan di luar. Ini membuktikan penjara itu tidak enak dan tidak bebas. Tapi Paulus, penjara tidak menghalangi dia bersukacita. Tapi ingat, Paulus di penjara bukan karena dia buat jahat, karena dia dalam kondisi atau konteks pemberitaan Injil. Ayat 4 dikatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan, dan sekali katakan bersukacitalah. Paulus ingin menasihati jemaat di Filipi untuk bersukacita walaupun masalah yang ada, walaupun ada masalah dalam jemaat, walaupun ada masalah tiap-tiap pribadi atau personal. Dia ingin ingatkan, kamu harus bersukacita di dalam Tuhan. Ada seorang penulis katakan, William Graham katakan, kesukaan Kristus lebih daripada kebahagiaan karena tidak bergantung pada apa yang terjadi. Christian experience and the experience of a Christian is not always in harmony. Pengalaman Kristen dan pengalaman orang Kristen tidak selamanya selaras. Maksudnya adalah bahwa orang Kristen saat waktu-waktu harus mengalami kesulitan, mengalami duka cita secara manusiawi. Tetapi pengalaman Kristen yang sejati adalah sukacita walaupun di tengah-tengah persoalan. Saudara mungkin punya persoalan, saya tidak tahu. Tapi Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang memelihara saudara, Dia tahu persoalan apa yang ada dalam diri saudara. Makanya dikatakan, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apapun persoalan kita, nyatakan kepada Allah.
Air mata kita ditampung Allah, di baitnya Allah. Air mata kita ditampung di kirbat Allah. Jangan berpikir saudara yang udah lama berdoa, mengalami penderitaan, Tuhan tidak perhatikan. Tuhan memang akan memberikan kekuatan sukacita itu kepada saudara. Ada seorang yang sakit hati, lalu karena dia tidak bersukacita, lalu dia sakit terus-menerus dan tidak sembuh-sembuh. Ada orang yang karena banyak persoalan, lalu dia stres, depresi, lalu bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya atau mengakhiri persoalannya dengan persoalan. Tapi firman Tuhan katakan, nyatakanlah itu dalam doa dan permohonan, dalam ucapan syukur. Di ayat ke-13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung. Masalah apapun dapat kutanggung di dalam Dia. Bukan di luar Dia. Atau dikatakan begini, mungkin kita berkata segala perkara aku dapat tanggung. Itu menunjukkan kesombongan. Atau segala perkara aku tidak dapat menanggungnya. Itu karena minder. Tapi jawaban Alkitab pada hari ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang menguatkan pada kita. Memang berat kita hidup dalam persoalan, tidak mudah. Mungkin penuh air mata. Mungkin saudara berdoa bertahun-tahun. Pernah ada yang bertanya kepada saya, apakah doa tidak dijawab Tuhan? Tuhan mendengar. Maka dikatakan, nyatakan dalam segala kekuatanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu jelas sekali buat kita. Kenapa kita dapat tanggung dalam Dia? Karena Kristus, aku dapat menanggung segala masalah saya. Aku dapat menanggung segala persoalan saya. Aku dapat bersukacita. Makanya firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Itu menunjukkan sukacita kita bisa mengalahkan penyakit kita. Dalam majalah Terminal Generation, kalau nggak salah, Ritchie Hall dia berkata, manusia tanpa makan bisa sanggup 8 hari. Manusia tanpa minum bisa sanggup 3 hari. Kalau oksigen kalau nggak salah 3 menit manusia. Tapi manusia tidak sanggup hidup tanpa pengharapan sedetik pun. Saudara harus berharap pada Tuhan dalam permohonan dan doa. Maka saudara bersukacita. Dikatakan damai sejahtera Allah melampaui akal dan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Jadi, what next? Persoalanmu? Anda belum dapat teman hidup? Atau Anda belum dapat pasangan? Suamimu belum bertobat? Istrimu belum bertobat? Atau masalah bisnismu yang bangkrut? Atau masalah pendidikanmu? Tuhan pasti tolong. Tetap bersukacita. Amin. Amin. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong orang-orang yang menonton ini supaya diberi kekuatan damai sejahtera Allah yang melampaui pikiran, melampaui hati untuk tetap bersukacita menghadapi persoalan hidupnya. Yang masalah persoalan bisnis, Tuhan pulihkan agar bisnisnya maju dan diberkati. Masalah keluarga dalam rumah tangga, Tuhan pulihkan kembali rumah tangganya. Masalah anak-anak, Tuhan memberkati anak-anaknya agar hidup takut akan Tuhan. Atau mungkin Tuhan ada di sini yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan jamah hatinya. Tuhan jamah yang bagian-bagian yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Saudara sekalian,
Saudara diberkati? Amin. Saya senang. Saya juga diberkati, saudara diberkati. Tapi mari kita saling memberkati orang lain. Bagikan video singkat ini atau tayangan singkat ini kepada handetolan, saudara-saudara, atau teman-teman sekalian, agar mereka juga diberkati. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.